Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu mengenai konsep komunikasi data. Pertama di sini kita bahas dulu mengenai pengertian OSI layar. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layar adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpret, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI layar juga memiliki 7 model layar yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan facial layer. Untuk setiap layer mempunyai peran dan fungsi masing-masing, dengan cara kerja pengiriman dari setiap model dilakukan secara berurutan. Pengertian application layer dan contohnya, application layer adalah lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dan user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Contoh, Telnet FTP, DNS, SMTP, dan SNMP. Pengertian presentation layer dan contohnya, presentation layer merupakan layar yang memiliki tugas utama untuk enkripsi dan kompresi data serta mengidentifikasi atau menerjemahkan tips data atau format data pada sintaks sistem seperti binary, JPG. Contoh JPG, GIF, PNG. Presentation layer bertanggung jawab menggunakan data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Pengertian session layer dan contohnya, session layer merupakan layar yang dapat untuk mengendalikan sesi komunikasi dan mengidentifikasi untuk memulai, mengontrol, mengakhiri suatu komunikasi serta melakukan koordinasi dan menyediakan layanan pada layar yang berada di atasnya, yaitu layar presentation dan layar application. Contoh, RPC, NetBIOS. Berikut, layar fungsi pada layar session adalah bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session antar layar di atasnya. Dan yang kedua, kontrol dialog antar peralatan atau node. Pengertian transport layer dan contohnya, transport layer merupakan layar yang memiliki tugas utama untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pengiriman data kepada komputer satu dengan yang lainnya, serta memperbaiki jika terjadi suatu error recovery saat berlangsungnya pengiriman. Contoh, gateway, router, pengertian network layer. Network layer merupakan layar yang memiliki tugas untuk merutukan paket yang diterima ke alamat yang sesuai dengan network tujuan, atau lebih singkatnya bisa dibilang sebagai penyediaan fungsi routing. Dan layar ini juga bertugas untuk mendeteksi jika terjadi error, perbaiki error, dan melakukan pengiriman ulang paket yang rusak. Contohnya router, IP, dan ICMP. Layar network membagi aliran data biner ke paket diskrit dengan panjang tertentu, mendeteksi error. Pengertian data link layer
Data link layar merupakan layar setelah fisikal yang berperan sebagai penyedia data transfer yang lebih jelas atau nyata, mengendalikan aliran data, mengidentifikasi piranti jaringan, menghubung antara media network dan layar protokol yang memiliki level lebih tinggi dibandingkan dengan layar fisikal, contoh Ethernet, ATM, dan switch. Fungsi layar data link yang pertama yaitu mengkomunikasikan bits ke bits dan bits ke frame. Yang kedua, menerima perangkat media berupa MFC addressing. Pengertian fisikal layar dan contohnya. Fisikal layar merupakan mode referensi yang berada paling bawah. Sebenarnya pada mode referensi ini bisa dibilang layar yang paling sederhana, di mana layar ini berhubungan langsung dengan fisik seperti media transmisi dan peralatan jaringan, contoh radiator, LAN card, kabel UTP, atau sejenisnya konektor. Berikut selanjutnya radio over internet protocol atau yang disebut dengan ROIP. Adapun pengertian ROIP singkatan dari radio over internet protocol adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar voice over IP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi. Berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIP memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIP. Radiator radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIP mentransmisikan sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem LAN mobil radio (LMR) seperti push-to-talk (PTT). Base station merupakan sebuah instrumen dalam jaringan telekomunikasi seluler yang berbentuk tower, yang memiliki antena pemancar dan berfungsi sebagai penguat sinyal daya yang dapat menghubungkan antara jaringan sebuah operator telekomunikasi seluler dengan pelanggannya. IP Gateway adalah IP yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN dengan jaringan publik atau internet, atau bisa sebaliknya. IP Gateway diibaratkan sebagai pintu keluar atau masuk, atau sebagai sebuah gerbang antara LAN dengan internet. IP interface adalah elektronik yang menghubungkan kabel dengan perangkat nirkabel yang berfungsi sebagai mengontrol. Selanjutnya, radiator adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Untuk bisa menggunakan radiator, paling tidak Anda harus mendapatkan sinyal terlebih dahulu, kemudian baru disebarkan dengan sinyal yang lebih kuat. Dan yang terakhir, keuntungan menggunakan sistem ROIP yang pertama yaitu ekonomis, mengurangi biaya penyewaan sambungan telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Dan yang kedua, beberapa konsol PC, komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi. Untuk instalasi konsol tetap, hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Dan yang ketiga, kebanyakan perangkat LMR base station yang telah Anda mudah tersambung dengan LIP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan ONM, tone remote, atau metode lainnya. Dan yang keempat, base station control dapat digunakan di mana saja. Akses internet terkoneksi dengan jaringan baik secara lokal, nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, aman digunakan dalam percakapan grup dengan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya
termasuk jaringan telepon atau komputer. Cukup sampai sini saja penjelasan dari saya. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.